Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, akhirnya Reta diperbolehkan untuk pulang. Semua anggota keluarga Andero yang bisa minus Dena menunggu kedatangannya dan Daniel di kediaman utama. Seperti yang sudah ditetapkan oleh sang ibu suri, juga Daniel dan Reta akan tinggal di sana sampai Reta melahirkan. Ceklek, selamat datang. Seru mereka semua ketika Daniel dan Reta baru saja masuk ke dalam ruang setelah dibukakan pintu oleh salah satu ART Mamalira. Reta tersenyum baru melihat keluarga suaminya berkumpul untuk menyambut kedatangannya. Bahkan Papa Delro dan Calvin yang notabene adalah orang-orang yang sangat sibuk dengan pekerjaan mereka pun meluangkan waktu untuk menyambutnya. Hari memang masih pukul 3:30 sore. Dan tentu saja ini belum waktunya mereka pulang bekerja. Kok malah mau nangis? Tanya Mama Lira yang langsung berjalan cepat mendekat ke arah Reta setelah melihat mata menantu keduanya berkaca-kaca. Ini Reta cuma terharu saja, Mam. Jawab Reta dengan cepat menghapus air matanya yang sudah sempat menetes di pipi. Mama Lira langsung membawa TBH Reta ke dalam PLK-nya. Nggak boleh nangis, nggak boleh sedih, nggak boleh stres. Kamu hanya boleh tertawa, tersenyum bahagia, kata Mama Lira, dan Reta yang masih ada dalam pelukannya hanya menjawabnya dengan anggukan kepala. Terima kasih, Mam. Lirih Reta. Kamu bukan hanya menantu, tapi juga putri Mama sama seperti Santi dan Dena, kata Mama Lira yang sudah mengurai pelukan mereka. Mami, katanya ajak duduk, Mam, kata Papa Delro, yang tak ingin keduanya wanita itu malah menciptakan suasana yang semakin haru, sehingga akan ada air mata yang berbunculan mengalir. Iya, Mama lupa, Pak. Untung Papa ingatin, kata Mama Lira yang membuat semuanya tertawa mendengar perkataan sang nyonya besar. Mama Lira langsung menuntun Reta untuk duduk di salah satu sofa yang ada di ruang tamu. Mereka menikmati kebersamaan sore ini dengan mengobrol bersama dengan disertai canda tawa. Apalagi ada si kecil Andi yang semakin menghangatkan suasana dengan tingkah polanya yang lucu dan menggemaskan. Santi sengaja turun tangan guna membuat keju makan malam untuk keluarga sang suami. Mumpung Kalvi ada di rumah, jadi Andi dibiarkan bersama sang ayah di kamar. Mau bikin apa Nyonya Muda? Tanya salah satu ART datang menghampiri Santi yang sudah berdiri di depan kitchen set. Enaknya bikin apa ya, Bi? Kata Santi dengan balik bertanya. Bahkan ibu satu anak itu pun berdiri dengan tangan kiri dilipat di perut sedangkan tangan kanannya memegang dagunya seolah sedang berpikir. Ada ayam kampung gak, Bi? Tanya Santi setelah beberapa saat kemudian. Ada Nyonya, jawab sang ART. Santi langsung melihat ke lemari pendingin. Kira-kira ada bahan masakan apa saja yang bisa dia olah. Kita bikin ayam bakar sama sambal tomat, kasih terasi juga tumis buncis tempe, dan sayur bening bayam sama jagung aja, Bi. Putus Santi yang diiakan oleh sang ART. Santi dibantu dengan beberapa ART mulai menyiapkan masakan untuk makan malam nanti. Tak lupa pula wanita itu membuat puding buah sebagai pencuci mulutnya sehabis makan. Nanti tolong ditata di meja ya, Bi. Saya mau ke atas dulu. Lihat Andi, pintanya sebelum melangkah pergi setelah selesai dengan alat perangnya di dapur. Ceklek. Baru membuka pintu kamar, sudah terceum, wangi minyak, bayi yang mengguar di sana, apalagi pemandangan di depan sana yang membuat senyum di bibirnya terbit seketika. Wah, anak bunda sudah mandi ya, kata Santi berjalan menghampiri dua lelaki kesayangannya. Andi duduk oleh Calvin di RNC dengan tangan Calvin yang sibuk membalurkan minyak telon di TBH sang putra. Sini sabah muda saja, ayah lebih baik ganti baju dulu, kata Santi hendak mengambil alih tugas sang suami. Terima kasih ayah, sudah memandiin Andi, ucap Santi yang tak lupa memberikan satu kecupan di PIPI suaminya. Sama-sama bunda, sahut Calvin yang membalas kecupan di PIPI sang istri. Calvin yang sudah mandi dan hanya memakai handuk untuk menutupi area bawahannya.
berjalan menjauh menuju ke ruang ganti untuk memakai pakaiannya. Sedangkan Santi sendiri mulai memakaikan pakaian untuk sang putra, agar jika ayahnya selesai, Andi pun juga sudah selesai. Jadi Santi bisa bergantian untuk membersihkan diri. Andi adalah tipe anak yang anteng. Dia nggak pernah rewel atau penuh drama untuk mandi dan berganti pakaian. Jagoan ayah apa sudah selesai? Tanya Calvin yang baru keluar dari ruang ganti. Andi yang tadinya sedang menyesef pada sang bunda langsung melepas begitu saja sumber asinya. Begitu mendengar suara sang ayah. Ah, lagi ESN-nya? Tanya Calvin. Iya ayah, langsung dilepas ini. Gitu dengar suara kamu, kata Santi. Sekarang anak pinter bunda sama ayah dulu ya. Bunda mau mandi, biar wangi kayak Andi dan ayah, kata Santi sambil sesekali mencum wajah sang putra. Calvin mengambil alih Andi dari tangan sang istri dan membawanya keluar untuk sekedar bersantai sebelum jam makan malam tiba. Saat akan menuruni tangga, Andi ingin turun dari gendongan sang ayah, namun Calvin tahan. Andi belum bisa turun tangga sendiri. Ini bahaya untuk kamu sayang, kata Calvin. Kita turun pakai lift saja ya, kalau Andi minta turun, kata Calvin lagi sambil membawa Andi berjalan ke arah di mana lift berada. Begitu masuk, Andi langsung diturunkan dari gendongan Calvin yang membuat bocah itu merasa senang dan bebas bergerak. Ting. Ah, cucu ganteng Oma, seru Mama Lira ketika melihat siapa yang keluar dari lift. Hati-hati Andi, peringat Calvin saat melihat Andi yang berjalan semakin cepat, seolah ingin cepat sampai pada sang Oma. Ayo, kita ke teras belakang. Di sana sudah ada Opa yang sedang bersantai, ajak Mama Lira dengan menggandeng tangan cucunya. Calvin pun berjalan mengikuti Mama Lira dan Andi dari belakang. Opa, panggil Mama Lira yang membuat Papa Delro yang sedang melihat ke arah taman mengalihkan pandangannya ke arah sang istri. Andi, sini sayang, panggil Papa Delro sambil melambaikan tangannya. Calvin langsung mengambil duduk di sofa lain yang berbeda dengan kedua orang tuanya, sedangkan Andi kini berada di pangkuan opanya. Gimana perusahaan Calvin? Tanya Papa Delro. Semuanya baik Pak, jawab Calvin. Bagus. Papa tahu kamu memang sangat bisa diandalkan. Puji Papa Delro, yang memang sebagai orang tua mesti tahu bagaimana kemampuan anak-anaknya. Toko Santi gimana? Apa nggak ada niatan untuk buka cabang baru? Tanya Papa Delro. Sayang loh, kalau nggak dikembangin, padahal prospeknya bagus. Sambungnya lagi. Rencananya nunggu Andi agak besaran, Pak. Aku sama Santi juga sudah sempat milih tempat buat toko yang baru belum lama ini, jawab Calvin. Bagus. Sebagai seorang suami kita itu harus bisa memberikan dukungan untuk para istri. Jangan malah mengekang perkembangan mereka. Kata nada Delro, perkembangan mereka yang diangguki oleh Calvin. Jadi mereka yang dulunya bisa bebas berprestasi, jangan malah seperti di penjara begitu setelah menikah. Intinya jangan buat mereka menyesal karena telah menikah dengan kita. Itu bahaya. Imbuhnya lagi dan Calvin menyetujui perkataan sang ayah. Kehamilan Reta berjalan lancar tanpa kendala setelah insiden masuk rumah sakit di awal kehamilannya yang kemarin. Kini sudah lahir baby girl berusia 3 bulan di tengah-tengah keluarga kecil seorang Daniel Andero, sang pemimpin Andero Elektro. Andi, no, Pepi adiknya jangan digituin sayang. Nanti Vanessa nangis. Peringat Santi pada putranya yang sedari tadi terus saja menol-nol pipi demam adik perempuannya. Vanessa Guyana Andero, nama putri dari Reta dan Daniel. Habis gemes bunda, pipinya kayak bakpao, sahut Andi. Putra pertama Calvin dan Santi yang kini sudah berusia 2 tahun. Pengen Andi gigit. Sambung Andi yang membuat Santi langsung berkata dengan nada yang agak tinggi. Nggak boleh. Nanti Vanessa nangis dan jadi tantrum, kata Santi.
Gantengnya Aunty. Nggak boleh gitu ya sayang, kata Reta. Andi itu sekarang jadi kakak, apalagi kakak laki-laki. Jadi kelak harus bisa melindungi adik-adiknya. Nasihat Santi pada sang putra dengan suara yang lembut. Iya bunda, jawab Andi dengan menatap sambil menganggukkan kepalanya. Mama sama papa jadi berangkat besok lusa, tanya Reta pada mama mertuanya. Jadi, papa ngajak berangkat pagi biar bisa cukup istirahat, jawab Mama Lira. Hanya Mama Lira dan Papa Delro yang datang ke kelulusan Dena karena kesibukan Daniel terutama Calvin sama sekali tak bisa ditinggal. Jadi tak ada yang bisa ikut. Sebenarnya Dena merajuk kepada kedua saudara laki-lakinya yang tak bisa ikut datang ke salah satu momen pentingnya. Tapi ya mau bagaimana lagi. Memang banyak sekali meeting penting yang harus mereka hadiri dan tak bisa diwakilkan atau ditunda. Nanti Dena langsung pulang sama mama papa. Tanya Reta. Kayaknya enggak. Dia bilang mau pusing. Buat jalan dulu sebelum sibuk karena ngambil alih Andero Hospital. Jawab Mama Lira. Andero Hospital termasuk rumah sakit besar berskala internasional. Dengan beberapa cabang baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi sudah kebayang bagaimana sibuknya pekerjaan Dena nanti. Ketiga wanita Andero itu terus mengobrol sambil mengasuh kedua penerus keluarga Andero. Asik banget ngobrolnya, kata Papa Delro yang baru saja pulang. Loh, Papa kok sudah pulang? Tanya Mama Delro yang kaget melihat sang suami. Ini memang sudah waktunya pulang, Mam. Jawab Papa Delro. Coba lihat sekarang sudah pukul berapa? Katanya lagi. Mama Lira beserta kedua menantunya pun melihat jam yang ada di layar ponsel mereka. Dan benar saja, wanita sudah menunjukkan pukul 5 sore. Pantas saja Papa Delro sudah pulang dari rumah sakit. Hahaha, kita terlalu asik ngobrol sampai nggak kerasa udah sore. Kata Mama Lira dengan tertawa mengingat dirinya dan para menantunya yang sampai lupa waktu. Sedangkan Papa Delro hanya geleng-geleng kepala mendengar perkataan sang istri. Tapi jauh di lubuk hatinya yang terdalam, dia sangat bersyukur melihat keluarganya bisa harmonis dan seakur ini. Kalian bersih-bersih sana sebelum para suami kalian pulang. Perintahnya pada Reta dan Santi. Kedua menantu Andero itu pun langsung berpamitan pada kedua mertuanya untuk pergi ke kamar masing-masing. Reta dan Daniel memang masih tinggal di rumah utama. Mereka baru akan pindah jika nanti baby Vanessa berusaha 6 bulan. Sedangkan Calvin dan Santi sengaja menginap dan akan mengantar Mama Lira. Juga esokan harinya begitu kedua orang tuanya berangkat, Santi dan Calvin langsung pulang ke kediaman mereka. Aku langsung berangkat sayang, pamit Calvin pada Santi. Pria itu bahkan tak turun dari mobil dan hanya mengantar anak istrinya sampai di rumah mereka saja. Karena setengah jam lagi akan ada pertemuan dengan klien penting. Iya ayah, hati-hati di jalan, sahut Santi yang langsung mencium punggung tangan sang suami. Dan hal itu juga diikuti oleh Andi. Calvin pun tak lupa memberikan kecapan di puncak kepala sang istri dan putranya. Pria matang itu tak akan mencium BBR istrinya jika ada sang putra di sekitar mereka, atau akan mengadakan ancaman tidur di luar oleh Santi. Karena Santi tak ingin mata suci sang putra ternoda dengan hal-hal MSYFM seperti itu. Baik-baik di rumah. Kalau ada apa-apa hubungi langsung. Hubungi aku. Pesannya pada Santi. Dan untuk kamu boy, jangan nakal. Nurut sama bunda dan jaga bunda selama ayah tak ada. Katanya pada Andi. Siap bos, ucap Andi yang membuat kedua orang tuanya terkekeh. Sampai Calvin pun mengacak-acak rambut Andi saking gemasnya. Santi pun langsung membawa Andi keluar dari mobil dengan pintu yang sudah dibukakan oleh Emma dari luar. Ibu dan anak itu pun melambaikan tangannya begitu mobil yang ditumpangi sang kepala keluarga mulai bergerak menjauh. Hari ini Santi memang sengaja tak datang ke tokonya. Dia ingin menghabiskan waktu bersama dengan putranya saja di rumah.
Setelah beberapa waktu belakangan begitu sibuk mempersiapkan pembukaan cabang tokonya yang baru, yang mana ada pengelolaannya dipegang oleh orang pilihan dari Calvin. Sedangkan produksi pembuatan kue tetap dilakukan di toko utama. Karena Santi takut jika kue-kuenya dibuat oleh orang-orang yang berbeda. Rasanya, teksturnya akan berbeda meskipun dengan resep yang sama. Karena beda tangan, maka akan beda pula hasilnya. Santi membawa Andi menuju ke kamarnya. Wanita itu pun melukai pengganti pakaian sang putra dengan pakaian yang lebih santai agar merasa lebih nyaman. Selesai. Anak bunda ganteng banget sih. Pinter lagi. Nggak pernah rewel. Puji Santi yang tak lupa memberikan kecupan pada kedua pipi tembem Andi. Sekarang sama Kak Emma dulu ya. Bunda mau ganti baju sebentar. Katanya lagi sambil menggandeng Andi menuju ke arah pintu yang mana sudah ada Emma yang standby berjaga di sana. Emma, saya titip Andi sebentar. Katanya pada Emma. Baik bu, sahut Emma. Emma yang tadinya diminta Santi untuk memanggilnya Mbak saat tak ada Calvin di rumah, berubah menjadi ibu ketika Santi sejak adanya Andi dan Santi pun tak keberatan akan hal itu. Emma mengajak Andi duduk di salah satu kursi yang ada di sana agar sang tuan muda tak merasa lelah menunggu sang bunda hingga selesai. Tak lama, hanya sekitar 15 menit, Santi sudah keluar lagi dengan pakaian yang jauh lebih santai. Bisa, pakaikan kebesaran para emak-emak. Berdastoran. Semenjak Andi ada, kalau siang hari dan hanya di rumah saja, maka Santi kan lebih sering menggunakan daster yang baginya lebih nyaman. Ya, walaupun begitu yang dipakai, tetaplah dengan harga yang kadang di luar nalar.